Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya dan juga keterampilan menjawab. Nah, keterampilan bertanya itu merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Karena dengan keterampilan bertanya dapat menimbulkan partisipasi aktif antara guru dan siswa. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, tonton video ini sampai selesai ya. Check it out. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa keterampilan bertanya itu ada 2 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan dasar dan yang kedua ada tingkatan lanjutan. Nah, di tingkatan dasar ini mempunyai 8 komponen. Yang pertama ada pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Nah, jadi bagi para guru ketika ingin membuat pertanyaan maka harus digunakan dengan kata yang singkat dan jelas agar mahasiswa dapat memahami pertanyaan itu dengan mudah. Yang kedua ada pemberian acuan. Pemberian acuan di sini dapat menolong siswa dalam memfokuskan pikirannya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga, pemusatan perhatian. Nah, maksudnya di sini guru memberikan pertanyaan yang lebih khusus agar dapat menarik perhatian siswa. Yang keempat ada pemindahan giliran. Pemindahan giliran juga penting dilakukan oleh seorang guru. Jadi dengan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian dosen akan menggilir jawaban dari masing-masing siswa tersebut. Adapun selanjutnya yaitu penyebaran giliran. Penyebaran giliran dengan pemindahan giliran tentunya berbeda. Penyebaran giliran di sini maknanya lebih luas lagi. Nah, penyebaran giliran di sini lebih dimaksudkan dengan penyebaran giliran menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh dosen secara menyeluruh terhadap seluruh mahasiswa. Sehingga ketika proses pembelajaran berlangsung, maka yang akan melibatkan sebanyak-banyaknya mahasiswa. Jadi interaksi antara dosen dan mahasiswa itu antara dosen dan mahasiswa dan mahasiswa menjadi lebih aktif lagi. Kemudian poin selanjutnya yaitu pemberian waktu berpikir. Nah, pemberian waktu berpikir juga penting ketika dosen mengajukan pertanyaan. Manfaat yang didapat dengan jeda waktu berpikir supaya mahasiswa ini siap dan tidak tertekan atau terintimidasi oleh pertanyaan dari dosen. Dan mahasiswa juga sempat untuk berpikir untuk menjawab pertanyaan tersebut seperti itu. Lalu untuk poin yang selanjutnya yaitu pemberian tuntutan. Nah, pemberian tuntutan di sini juga sangat diperlukan oleh dosen dalam proses pembelajaran ketika dosen mengajukan pertanyaan. Nah, khususnya itu untuk mahasiswa yang kesulitan ketika menjawab pertanyaan tersebut, atau untuk mahasiswa yang jawabannya itu kurang tepat dari soal yang telah diberikan. Nah, pemberian tuntutan ini tuh bisa dilakukan dengan cara mengajukan kembali pertanyaan semula, akan tetapi dengan mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana ataupun dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk difahami atau diperjelas seperti itu. Lalu poin selanjutnya atau yang terakhir yaitu pengungkapan tuntutan. Nah, pada pengungkapan tuntutan ini karena tadi di atas sudah dijelaskan bagaimana itu kita lebih menggunakan bahasa yang sederhana dan dapat atau lebih mudah difahami. Cukup sekian dari saya. Oke, selanjutnya akan yang kedua yaitu keterampilan bertanya tingkat lanjutan. Yang pertama, urutan pertanyaan. Pada komponen urutan pertanyaan ini maksudnya adalah dosen harus mengubah tuntutan tingkat kognitif dari pertanyaan yang diajukan sehingga dosen dapat mengembangkan pertanyaannya dari yang bersifat rendah sampai yang bersifat tinggi, karena hal tersebut mengandung proses mental dari peserta didik.
Nah, yang kedua yaitu pertanyaan pelacak. Pada pertanyaan pelacak ini, jawaban yang sudah diberikan mahasiswa dianggap benar, akan tetapi jawaban belum sempurna, sehingga dosen masih bisa menggali dari pertanyaan pelacak untuk dapat menyempurnakan dari jawaban mahasiswa tersebut. Nah, jawaban pelacak dapat digunakan dengan beberapa teknik. Yang pertama ada klasifikasi, kemudian meminta mahasiswa memberikan argumentasi dari jawaban yang diterangkan, lalu meminta kesempatan pandangan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa lain untuk memberikan tanggapannya. Yang keempat, meminta kesempatan jawaban dengan meninjau kembali jawaban yang sudah diberikan. Kemudian yang kelima, meminta jawaban yang lebih relevan. Kemudian meminta CO dengan cara memberikan ilustrasi atau contoh konkret. Meminta jawaban yang lebih kompleks dengan memberikan penjelasan atau ide penting yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, peningkatan terjadinya interaksi. Untuk meningkatkan adanya interaksi antara dosen, mahasiswa ataupun mahasiswa lainnya, maka pesan dosen di sini juga diperlu untuk membangun suasana belajar yang menyenangkan dan aktif dengan cara dosen meminimalisir perannya sebagai central teacher ketika proses pembelajaran berlangsung. Sehingga setiap sekali ada pertanyaan dari mahasiswa, maka dosen gak akan langsung menjawab pertanyaan tersebut, akan tetapi memberikan kesempatan kepada mahasiswa lainnya untuk menanggapi, sehingga ketika dosen melontarkan kembali pertanyaan tersebut, mahasiswa lainnya dapat dengan aktif untuk saling menanggapi. Selanjutnya, materi tentang keterampilan menjawab yang akan disampaikan oleh Sabil. Oke, di sini langsung aja keterampilan menjawab. Keterampilan menjawab adalah kemampuan untuk memberikan respon atau balasan yang sesuai, tepat, dan efektif terhadap pertanyaan-pertanyaan atau situasi tertentu. Nah, keterampilan ini melibatkan kemampuan berkomunikasi dengan jelas, merespon dengan cepat, serta memahami konteks dan kebutuhan audiens atau situasi yang sedang dihadapi. Keterampilan menjawab sangat penting dalam berbagai konteks, baik dalam komunikasi sehari-hari, profesional, maupun sosial. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai keterampilan bertanya dan keterampilan menjawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.